Kita ke bagian integral tertentu guys. Jadi di bagian integral tertentu ada fungsi genap, fungsi ganjil. Fungsi genap negatif itu nggak dianggap. Contohnya min 2 pangkat genap, berarti kan positif, jadi minnya nggak dianggap dia. Tapi kalau fungsi ganjil, min tetap min. Kalau min 2 pangkat ganjil kan tetap min hasilnya. Itu dia fungsi genap sama fungsi ganjil. Contoh sederhananya untuk yang fungsi genap, x kuadrat x pangkat 8 sama cos x. Jadi kalau cos min 60 kan sama dengan cos 60 derajat. Jadi negatifnya kan gak ada artinya dia. Nah fungsi ganjil ini contohnya x pangkat 3 x pangkat 9 sin x tan x. Jadi kalau sin contohnya sin min 30 kan sama dengan nilainya min sin 30. Jadi minnya tetap ada dia. Itu dia maksudnya fungsi genap sama fungsi ganjil. Kita lanjut pada pengintegralannya. Nah nanti kalau kita ambil integral contoh min 5 sampai 0 dari fungsi genap, contoh boleh kita ambil x kuadrat ya. Min 5 sampai 0 x kuadrat sama dengan 0 sampai 5 x kuadrat. Jadi nilainya akan sama ini. Dan selalu sama. Itu dia fungsi genap. Terus kita bisa ambil kesimpulan nih. Berarti kan kalau min a sampai a kan bisa kita partisi guys. Min a sampai 0 tambah 0 sampai a. Iya, tadi nilainya ini sama. Ini kan tadi sama dengan yang ini berdasarkan yang di atas. Jadi min a sampai a karena ini sama bisa kita buat 2 kali yang ini. Karena ini sama kan. Jadi 2 kali yang ini atau 2 kali yang ini. Gitu dia kalau fungsi genap. Jadi bisa 2 kalinya. Ya, jadi kalau misalkan min 5 sampai 5 2 kali 0 sampai 5 atau 2 kali min 5 sampai 0. Itu dia pada fungsi genap. Kita ke fungsi ganjil. Fungsi ganjil, jadi kalau kita integralkan contoh 0 sampai 5 x pangkat 3, ini nilainya akan sama dengan min 5 sampai 0 x pangkat 3. Sekali lagi, 0 sampai 5 sama dengan min 5 sampai 0 dari x pangkat 3, tapi di sini dia min. Nah, berdasarkan sifat ini, maka kalau ini kita pindahkan, kan jadi 0 guys. Dipindah ruas nih. Berarti kan 0 sampai A tambah min A sampai 0, kan jadi 0 dia semuanya. Itulah dia ketentuannya pada fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi pada fungsi genap bisa 2 kali. Kalau pada fungsi ganjil dia jumlahnya 0. Bisa guys ya. Kita ambil contoh ini guys, integral tertentu. Jadi kita punya contoh begini. Tentukanlah nilai integral dari 0 sampai 2 3x kuadrat tambah 2x plus 3 dx. Jadi mengintegralkannya ini seperti biasanya. Jadi kan ini kan jadi 3/3 nanti ya, karena 2 tambah 1. Ini 2/2 karena ini kan pangkatnya 1 tambah 1. Ini tinggal tambahin x seperti biasanya. Jadi kita integralkan dia. Ini guys.
0 sampai 2. Ini setelah diintegralkan dx-nya nggak ada lagi, 0 sampai 2. Terus kan tadi integral tertentu masukkan dulu yang atas, kurang masukkan yang bawah. Jadi x-nya ini kita ganti semua sama 2, 2, 2. Kita ganti dengan 2, jadi dia begini, kurang, x-nya diganti 0 semua. Nah, jadi ini kan 18 semuanya, kurang 0 itu sama dengan 18. Itu contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2017 ini. Jadi katanya ada fungsi f itu fungsi genap. Terus min 4 sampai 4 f kali sin plus 1 sama dengan 8. Diketahui lagi min 2 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Berapakah nilai min 2 sampai 0 fx dx? Bisa? Ini guys, mau kemana kira-kira? Ya, berarti kita kan harus dari yang diketahui ini ya. Kita coba ini kali ke dalam ini. Kali, berarti jadi dia begini. Fx kali sin x, ini dia. Fx kali 1, ini dia, sama dengan 8. Nah, di sini ini fungsinya genap kali ganjil. Contohnya x pangkat 2 kali x pangkat 3, kan jadi x pangkat 5. Jadi ganjil dia. Ingat tadi, kalau ini ganjil, min 4 sampai 4 kan hasilnya 0. Berarti ini hasilnya 0, tinggal yang ini. Bisa kita tulis jadi begini kan. Terus min 4 sampai 4 ini fungsi genap. Fungsi genap tadi bisa? Iya, bisa 2 kali dia. 2 kali min 4 sampai 0 atau 2 kali 2 kali 0 sampai 4 fx dx sama dengan 8. Nah, ini bisa kita bagi 2 kanan kiri nih. Jadi kita pilih satu ya, kita pilih ini atau pilih yang ini. Ini hubungannya min 2 sampai 4, berarti kita coba pilih yang ini guys. Kita bagi 2 kanan kiri, berarti kan ini jadi 1, ini jadi 4. Jadi begini dia. Bisa lihat ini guys hubungannya. 0 sampai 4, di sini min 2 sampai 4. Tahu ini? Kira-kira kemana ini? Iya. Jadi bisa kita buat min 2 sampai 0 dulu, hubungkan ke sini baru 0 sampai 4. Jadi benar tadi itu, min 2 sampai 0 tambah 0 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Nah, ini kan 0 sampai 4, mana tadi 0 sampai 4? 0 sampai 4, ini dia. Sama dengan 4, berarti nilainya ini 4. Pindah ke sini jadi 0 dia. Jadi 0, berarti min 2 sampai 0, 0 dong. SBMPTN tahun 2017 ini guys. Bisa ya? Kita ke integral substitusi. Jadi bentuknya adalah fx pangkat n kali gx dx, ini yang mau kita integralkan. Jadi dari bentuk ini kita harus pintar-pintar lihat soal guys. Ternyata jadi ada 2 fungsi di sini, salah satunya merupakan turunan fungsi dari yang lain. Jadi gitu dia. Jadi di sini gx-nya itu merupakan turunan dari si fx. Kapan ini kita pakai? Jadi ini kita pakai guys pada saat dia tidak bisa diselesaikan dengan integral rumus dasar tadi. Nah, coba bayangkan di sini ada pangkat 5. Misalkan x tambah 1 pangkat 5.
itu kan masa kita harus pangkatin 5 dulu baru diselesaikan? Enggak dong ya. Iya. Jadi ciri-cirinya untuk integral substitusi itu salah satunya merupakan turunan dari fungsi yang lain. Nah, di sini gx merupakan turunan dari fx. Terus boleh nanti pangkatnya selisih 1. Itu juga salah satu ciri dari integral substitusi. Untuk penyelesaiannya, jadi ada 3 langkah. Langkah pertama, itu bentuk yang paling rumit kita misalkan guys. Nah di sini kan ada fx terus dipangkatin n. Dibanding dengan gx, ini dong yang rumit. Nah, jadi yang rumit itu dimisalkan, terus yang rumit itu diturunkan. Nah dari turunan itu nanti kita cari pengganti dx. Jadi yang kita pakai substitusi ini, kita cari penggantinya adalah pengganti si dx. Gitu dia. Ada yang spesial di sini integral substitusi yang tidak perlu kita kerjakan dengan integral substitusi tapi berupa hafalan saja. Ini sama dengan rumus dasar lah. Jadi kalau kita hafal bisa lebih cepat nanti ngerjain soal. Nah, ini berlaku, yang spesial ini berlaku pada saat nanti x-nya pangkat 1. Jadi ax plus b pangkat n. Ax, x-nya pangkat 1 guys. Jadi dirumuskan 1 per a kali n plus 1 ax plus b pangkat n plus 1. Itu dia integral substitusi. Bisa kita mengerti ini dengan contoh soal. Jadi kita teruskan ngerjain contoh soal ya guys. Ini dia contohnya. Tentukanlah hasil integral dari 10x kali x kuadrat plus 11 pangkat 4 dx. Bisa bayangkan kalau kita selesaikan pakai integral aljabar tadi kan, ini kan harus pangkatin 4 karena nggak ada integral pangkat 4 tadi dia. Terus ini perkalian, nggak ada rumus kali. Nah, jadi harus kita kaliin dulu, berarti harus pangkatin 4 dulu baru dikaliin. Maka kita pasti kerepotan mengintegralkan ini. Jadi solusinya kita pakai substitusi. Langkah pertama tadi yang rumit itu dimisalkan. Berarti ini dong yang rumit x kuadrat plus 11. Jadi pangkatnya nggak ikut guys. Jadi hanya x kuadrat tambah 11 aja dia. Itu kita misalkan u. Nanti kita bisa buat 2 cara. Cara yang pertama dulu. Nah, u adalah x kuadrat tambah 11. Yang rumit itu misalkan, terus yang rumit diturunkan. Kalau u kan jadi du, ini x kuadrat turun jadi 2x, 11 turun jadi 0 dx, karena variabel x yang turun jadi ada dx dia. Terus langkah yang ketiga cari pengganti dx, berarti kan 2x ini pindah jadi du. Iya, per 2x itu sama dengan dx. Dapatlah kita pengganti dx. Nah, dari sini kan tadi cari pengganti dx katanya. Maka dx ini guys, ini kita ganti du per 2x. Coba kita ganti 10x ini 10x. Ini yang rumitnya tadi adalah u. Jadi u pangkat 4 dia. Dx-nya adalah du per 2x. Nah, berarti ini kan dicoret ini guys. 10x sama 2x kan 5 ya. Jadi 5 u pangkat 4 du. Nah, bentuk ini kan sudah bisa diintegralkan guys.
5 per 4 karena 4 tambah 1 ya. 5 per 4 tambah 1 U pangkat 4 tambah 1 plus C. Jadi 5 per 5 itu 1 U pangkat 5 plus C. Nah ini udah selesai, tinggal U nya kita ganti dengan permisalan tadi. Jadi X kuadrat plus 11 pangkat 5 plus C. Itu cara pertama. Kita coba ini cara yang kedua. Cara yang kedua, jadi kita cari pengganti X pada DX. X-nya ini guys, ini kita ganti dengan yang rumitnya. X-nya kita ganti dengan yang rumitnya. Berarti X ini kita ganti dengan X kuadrat tambah 11 gitu ya. Sekali lagi, X diganti dengan yang rumit per turunannya. Ini dia. X sudah kita ganti dengan yang rumit per turunannya. Turunannya X kuadrat tambah 11. Ini dia. Iya, ini kan udah bisa langsung dicoret ini guys. 2X sama 10 itu kan 5 ya. 5 X kuadrat tambah 11 pangkat 4 dx kuadrat tambah 11. Nah, kalau kita mau pakai permisalan, ini kita misalkan U, berarti kan ini U pangkat 4. Jadi kan ini bisa ditulis 5 U pangkat 4 DU. Kita sudah sampai sini nih guys. Terus kita integralkan dia. Jadi 5 per 4 tambah 1 U pangkat 4 tambah 1 plus C. Ini dia hasilnya. Kita ganti lagi U nya dengan tadi yang ini kita misalkan U. Begitu dia guys untuk integral substitusi. Kita masih ada contoh lagi. Ini contoh selanjutnya untuk integral substitusi. Jadi di sini soalnya X per akar X kuadrat plus 3 dx. Jadi cirinya integral substitusi guys, itu pangkatnya dia selisih 1. Nah, lihatlah nanti kalau pangkatnya selisih 1 itu ciri integral substitusi, karena banyak orang ini nggak tahu ini pakai substitusi atau enggak gitu ya. Jadi kalau pangkatnya selisih 1 dia pakai substitusi aja. Nah ini kita langsung cari pengganti X ini aja. X itu kita ganti dengan yang rumit. Nah jadi kan pangkat setengahnya nggak ikut ya, akarnya nggak ikut dia. Kayak contoh tadi kan pangkat 4-nya nggak ikut. Nah X nya kita ganti dengan yang rumit. Jadi X kuadrat plus 3 yang rumitnya per turunannya. Bisa lihat ini guys, ini bisa dicoret 2X sama 2. Sisanya setengah, ya bener setengah. Terus nah, ini tadi sudah kita coret jadi setengah. Nah, kalau ini kita misalkan U, berarti ini jadi akar U. Akar U integral itu kan nggak ada bagi, jadi kita naikin aja dia. Kita naikin jadi akar U ini jadi U pangkat min setengah ya. Jadi setengah, ini dia setengah. Akar U naik jadi U pangkat min setengah DU. Nah ini bisa kita integralkan. Setengahnya biasa kita simpan dulu. Kita simpan berarti jadi setengahnya disimpan 1 per min setengah tambah 1 karena selalu tambah 1 U pangkat min setengah tambah 1 ya. Ini kan jadi setengah ya guys, ini setengah 1 per setengah jadi 2 kalau naik.
dicoret, jadi habis dia. U pangkat min setengah tambah 1 kan setengah. Jadi ini tadi dicoret, U pangkat setengah plus C. Terus iya, U-nya kita ganti dengan yang ini tadi kan. Ini kan tadi kita misalin U dia. U-nya kita ganti jadi akar X kuadrat plus 3 plus C. Oke guys, ini kita mau pahami dulu bentuk-bentuk integral substitusi. Jadi supaya kita langsung tahu ini bisa diselesaikan substitusi atau enggak gitu ya. Nah, jadi tadi salah satu cirinya pangkatnya selisih 1 dibilang. Nih. Jadi kalau X pangkat 6 ini diturunkan menghasilkan X pangkat 5 kan. Nah, jadi ini adalah turunan dari bentuk yang rumitnya gitu guys. Kita coba yang lain. Di sini contoh begini. Nah, bisa lihat ini guys, ini kan nggak mungkin kita pangkatin 7 baru kita kaliin X kuadratnya ke dalam, nggak mungkin ya. Nah, jadi ini cirinya memenuhi substitusi juga. Ini yang rumitnya diturunkan. Itu bisa mencoret yang ini guys, ini kan X nya kan kita ganti dengan X pangkat 3 tambah 8 per turunannya 3X kuadrat. X kuadratnya kan dicoret gitu dia. Jadi ini dihasilkan dari turunan yang rumitnya gitu guys. Sama. Coba lihat ini guys, ini pangkatnya selisih 1 juga nih. Ini kan coba kita turunkan. Ini kan jadi 2X tambah 3. Nah, ini menghabiskan sekaligus dia semua guys ini. Ini bisa dicoret nih. Nih. Kalau X-nya kita gantikan X kuadrat tambah 3 per turunannya 2X tambah 3. Nah, ini kan dicoret guys tuh. Jadi dia mencoret sekaligus ya. Mencoret sekaligus. Itu ciri integral substitusi. Sama guys, ini walaupun angkanya nggak karuan tetap substitusi nih. Karena X pangkat 2 jadi kan 2X. Coret nih. X-nya dicoret. Itu dia substitusi. Nah, ketika soalnya begini, ini tidak bisa diselesaikan dengan substitusi. Ini dengan parsial. Saksikan video selanjutnya, ini tentang integral parsial. Nah, jadi ini kan nggak selisih 1 nih. Tidak selisih 1. Contoh lainnya. Contoh lainnya X pangkat 3 plus 8X kalau diturunin kan 3X kuadrat plus 8. Nah, plus 8-nya itu kan tidak bisa menghabiskan X kuadrat kan gitu dia. Jadi tidak menghabiskan sekaligus turunannya. Oke guys. Jadi ini tidak substitusi ya. Yang 2 ini adalah parsial. Oke. Boleh dilanjut video selanjutnya, ini tentang integral parsial.